Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Kami berharap kita semua boleh menikmati ibadah ini dengan kekhusyukan masing-masing di antara kita beribadah pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami kepadamu. Kerinduan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, memuji mempermuliakan namamu dan mengagungkan akan Dikau. Biarkanlah Engkau memberkati ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, sehingga semua yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami sambut ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa menikmati kasih pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini biarkanlah semakin dalam kita boleh merasakan menikmatinya, dan kita menaikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan. Haleluya Tuhan. Dengan kesungguhan hati, mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian ini kepada-Nya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Kaulah
adalah Raja kami. Oleh sebab itu biarkanlah Engkau bertahta di atas segala puja-puji, syukur, sembah yang kami naikkan kepadamu. Dan saat ini biarkanlah Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga apa yang menjadi petunjuk-Mu supaya kami ketahui, supaya kami lakukan dan kerjakan, kami mengerti, pahami, dan kami bersegera mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami telah siap dan rindu untuk memperhatikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian judul renungan dengan pengampunan yang tak terbatas. Beberapa waktu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan Paskah. Dan apa yang harus kita persiapkan manakala memperingati apa yang telah dilakukan, diperbuat oleh Tuhan, yang dinyatakan kepada kita sekalian dalam karya penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus Yesus. Apa yang akan kita persiapkan dengan hati serta pemikiran kita, sehingga kita boleh memberikan satu tanggapan dengan baik dan benar. Mari kita akan coba melihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Mari kita nikmati kepada firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Judul berikutnya demikian, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian nats yang telah kita baca pada saat ini, kita melihat ada satu pertanyaan unik yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus Kristus bernama Petrus. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat logis sekali. Pertanyaan itu adalah satu pertanyaan yang mendasar. Karena apa?
Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup seorang diri. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian di tengah hutan atau di suatu tempat terpencil. Tidak akan bisa. Karena pada dasarnya orang membutuhkan orang lain. Orang harus berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Dan yang menjadi satu pertanyaan, dasar pertanyaan dari Petrus kepada Yesus pada saat itu adalah bahwasanya memang manusia berkomunikasi satu dengan yang lain, kontak komunikasi di antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bahwa sesungguhnya kehidupan seseorang seringkali mengharapkan, memimpikan, dan merindukan sesuatu yang baik-baik terjadi dalam kehidupan seseorang itu. Siapapun manusia itu, semuanya pastilah menghendaki sesuatu yang baik-baik saja terjadi dalam kehidupannya. Manakala seseorang berhubungan dengan orang lain, manakala seseorang berkomunikasi dengan yang lain, harapannya adalah orang lain pun juga menunjukkan satu sikap yang baik kepada orang yang lain pula. Tetapi kenyataannya adalah bahwa itu hanya satu angan, itu adalah hanya satu harapan. Karena tidak semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang lain kepada yang lainnya adalah selalu baik, selalu yang bagus, selalu yang murah hati, selalu yang jujur. Tidak. Karena banyak kali satu perlakuan-perlakuan yang diperbuat oleh orang lain kepada orang yang lain adalah ada yang memberikan satu balasan perbuatan baik, ada yang memberikan balasan perbuatan buruk, ada yang memberikan balasan perbuatan jahat ataupun perbuatan murah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Dan ini yang menjadi satu permasalahan yang dipikirkan oleh Petrus pada saat itu, sehingga bertanya kepada Yesus saat itu, yang mencoba untuk memberikan pengajaran tentang kasih seorang kepada yang lain. Harus mengasihi, harus saling memberikan perhatian di antara satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana halnya kalau orang-orang itu berbuat salah, berbuat tidak mengenakan kepada diri kehidupan seseorang? Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang mendapati orang lain itu memberikan perbuatan tidak baik kepada dirinya? Sehingga Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali seseorang harus memberikan pengampunan? Berapa kali seseorang harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah? Karena seperti di awal, harapan yang ada pada diri kehidupan seseorang adalah orang lain berbuat baik kepada dirinya. Adanya balasan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi kenyataannya tidak. Ada hal buruk, ada hal yang baik, ada hal yang jahat, ada hal yang murah hati yang dilakukan oleh orang. Dan itu membuat seseorang apakah mau mengampuni? Kalau diberikan pengampunan, Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus memberikan pengampunan untuk kami bisa mengasihi kembali? Berapa kali kami harus membuka pintu maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kami, sehingga kami bisa menunjukkan kasih kami kepada mereka yang berbuat salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Yesus memberikan jawaban bahwa berapa kali seseorang harus mengampuni adalah tidak terbatas. Petrus memberikan jawab, memberikan satu usul bahwa apakah 7 kali ya Tuhan, supaya kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kami memberikan batas orang untuk bersalah kepada kami hanya 7 kali. 1 kali seseorang membuat kami berduka hati, mengalami luka hati, itu adalah satu hal yang sangat berat sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali.
7 kali ya Tuhan. Bukankah itu angka sempurna untuk kami memberikan pengampunan, untuk kami menunjukkan pintu maaf kepada orang yang bersalah kepada kami? Tetapi Yesus memberikan satu jawab bahwa kamu sekalian yang mengaku sebagai muridku, yang mengaku sebagai pengikut-pengikutku, harus membuka pintu maaf, pintu ampun kepada orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali? Tidak terbatas. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus dalam ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Belum selesai angka. Jadi angka dari orang yang berbuat salah itu masih belum selesai. Dengan kata lain, seberapapun angka yang menunjukkan kesalahan seseorang, seberapapun angka di mana seseorang berbuat jahat kepadamu, tidak baik kepadamu, berbuat yang tidak kamu inginkan, maka kamu harus memberikan maaf, memberikan ampun kepada orang-orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan oleh Yesus. Mau tidak mau, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, orang harus berkata, ya Tuhan, terima kasih petunjuk-Mu. Terima kasih Engkau telah memberikan satu arahan untuk bagaimana kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yaitu tidak terbatas. Ya, terima kasih atas petunjuk-Mu, dan kami akan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang mau tidak mau, disadari tidak disadari, harus terjadi di dalam kehidupan kita, murid-murid Tuhan, pengikutnya. Kemudian bagian yang kedua, kenapa pengampunan itu harus diberikan dengan tidak terbatas? Karena Yesus ingin berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu, bahwa sesungguhnya seseorang di dalam memberikan pengampunan dengan tidak terbatas itu hanya bisa dilakukan manakala seseorang itu menunjukkan pengampunan, memberikan pintu maaf kepada orang yang bersalah dengan dasar belas kasihan. Kalau orang tidak dengan dasar belas kasihan memberikan pengampunan, membuka pintu maaf bagi orang yang bersalah kepada diri seseorang, maka orang itu pastilah tidak akan bisa menunjukkan pengampunan dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi tidak ada orang yang akan bisa memberikan pengampunan dengan tidak terbatas kecuali dengan dasar belas kasihan. Itu yang disampaikan oleh Yesus, itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada Petrus yang bertanya saat itu secara khusus, dan juga kepada kita sekalian sebagai murid dan pengikut-pengikutnya. Harus dengan dasar belas kasihan, harus dengan dasar itulah, sehingga seseorang dimampukan, seseorang itu dikuatkan untuk membuka pintu maaf dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada diri dan kehidupan pribadi lepas pribadi di antara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus memberikan satu perumpamaan, memberikan satu gambaran bahwasanya pengampunan itu harus diberikan berdasar belas kasihan, dengan satu gambaran bahwa seseorang yang memiliki satu hutang kepada rajanya, hamba itu di sana disebutkan tidak mampu membayar seluruh hutangnya, dan sangat banyak sekali hutangnya, sampai-sampai seseorang itu
istrinya dan anak-anaknya serta harta milik yang dimilikinya harus dijual semuanya. Konsep hamba, konsep pelayan yang kita ketahui adalah bahwa diri seseorang itu sudah tidak memiliki hak atas hidup orang itu. Tetapi pada bagian ini dikisahkan, hamba ini karena murah hatinya raja sampai diberi satu kesempatan untuk memakai harta milik raja. Ya, sampai dikatakan dia diberi kepercayaan untuk berhutang. Tetapi satu audit dilakukan bahwa suatu saat raja menghitung-hitung berbagai macam apa yang telah dipinjamkan oleh pihak kerajaan kepada hambanya ini, dan dirasa kamu sudah tidak bisa melunasi. Oleh sebab itu, hei para punggawa dan pekerja-pekerjaku, maka juallah diri hamba ini, istrinya, anaknya, dan semua harta yang mereka miliki, jual untuk melunaskan hutang-hutangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hutang yang tidak terbayar, hutang yang tidak bisa terlunaskan oleh seorang hamba dalam gambaran ini. Dalam perumpamaan ini disampaikan bahwa raja itu melunaskan hutang dari hambanya. Sudah, karena aku berbelas kasihan, aku menunjukkan belas kasihanmu karena aku melihat kamu tidak akan mampu melunaskan semuanya ini. Maka dengan belas kasihan, maka aku melunaskan semua hutangmu dengan dasar belas kasihan. Dalam kisah selanjutnya dikisahkan bahwa hamba ini juga rupanya memiutangi temannya, hamba yang lainnya, dan hutangnya itu masih terhitung. Hutangnya itu sesungguhnya masih bisa terbayar oleh kemampuan seorang hamba yang meminjam kepada teman hamba yang lainnya. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa hutang yang masih bisa terbayar, hutang yang masih bisa dilunaskan melalui kemampuan hamba yang lainnya. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa hamba itu tidak menunjukkan satu belas kasihan untuk memberikan pengampunan, untuk melunaskan, untuk memberikan satu keleluasaan orang itu melunaskan hutangnya. Maka pada bagian ini kita melihat bahwa raja itu berlaku dengan lebih luar biasa lagi, bahwa belas kasihannya itu ditarik dan hamba yang jahat itu diberhadapan dengan Al-Ghadab. Al-Ghadab tidak hanya dirinya, tetapi istri dan keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dengan kata lain, bahwa sesungguhnya alasan untuk seseorang memberikan pengampunan adalah bahwa seseorang itu harus menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak ada belas kasihan sebagai dasar untuk menunjukkan satu pengampunan kepada orang lain, maka orang itu tidak mampu. Pada bagian ini kita melihat bahwa pengampunan hanya bisa diberikan dengan dasar yaitu belas kasihan. Tanpa belas kasihan, seseorang tidak akan bisa memberikan pengampunan, memberikan pintu maaf bagi orang lain. Sesungguhnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang tidak bisa atau belum bisa mengampuni? Dalam kehidupan seseorang yang belum bisa mengampuni atau yang tidak bisa mengampuni, apa yang ada dalam dirinya adalah satu perasaan kecewa akan peristiwa yang terjadi, karena ini melukai hatinya.
Ini adalah perasaan orang yang tidak bisa mengampuni. Dia selalu merasa kecewa, dia selalu merasa pahit hati karena peristiwa yang dialami memahitkan hatinya. Ini adalah perasaan orang yang belum bisa mengampuni. Kemudian, perasaan seperti apa yang terjadi di kehidupan orang yang belum bisa mengampuni adalah bahwa seseorang itu memiliki perasaan bahwa orang itu masih belum bisa membayar hutangnya. Apakah hutang berupa uang? Apakah hutang berupa kebaikan? Ataukah hutang berupa perbuatan-perbuatan apapun juga? Orang menganggap bahwa dia belum bisa menunjukkan satu perbuatan yang seimbang, perbuatan yang sama, sehingga seseorang yang belum bisa mengampuni adalah memiliki perasaan kecewa, kemudian memiliki satu perasaan bahwa mereka itu masih punya hutang apapun, hutang uang ataupun hutang perbuatan baik kepada diri saya, masih dipendam terus, masih diingat terus, masih dirasa terus, sehingga hatinya pahit, sehingga hatinya sedih. Kemudian masih juga dalam kehidupan seseorang itu masih mencoba untuk menuntut, dia harus melakukan ini, dia harus melakukan itu, dia harus melakukan ini, dia harus melakukan itu, karena aku sudah melakukan ini dan itu sesuatu yang baik. Tetapi harapanku dalam mereka memberikan satu balasan perbuatan, ada perbuatan yang baik kepadaku, tetapi yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga adanya satu tuntutan. Kalau orang itu belum melakukan, seperti apa yang kuharapkan, ya masih menuntut terus. Ini adalah gambaran orang yang belum bisa mengampuni, menuntut orang berubah seperti apa yang kita harapkan. Ini adalah satu hal yang susah, ini adalah satu hal yang sulit, karena meminta orang lain untuk berbuat seperti apa yang kita harapkan, apa yang ada dalam paradigma pemikiran kita. Kemudian perasaan orang yang belum bisa mengampuni atau tidak bisa mengampuni adalah adanya perasaan sakit manakala mengingat peristiwa itu. Manakala mengingat peristiwa itu, seseorang itu merasakan sakit hatinya. Inilah perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang belum bisa mengampuni atau tidak bisa mengampuni. Sebaliknya, orang yang sudah bisa mengampuni adalah orang itu dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu. Ya, meskipun peristiwa-peristiwa itu tidak mengenakan dalam kehidupan pribadi, ya, maka seseorang itu meskipun ingat peristiwa yang menyakitkan, tetapi tidak merasa sakit hati, tetapi tidak merasa kecewa, tetapi tidak merasa pahit atau tawar hati. Tidak, meskipun mengingat peristiwa itu. Kemudian orang itu sudah tidak memiliki satu tuntutan. Aku tidak menuntut orang itu. Aku tidak menuntut orang itu melakukan ini. Aku tidak menuntut orang itu. Udah, bebaskan. Jadi sudah tidak ada tuntutan kepada orang yang berhutang apapun kepada diri dan kehidupan seseorang. Dan orang itu akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena melalui perbuatan yang tidak mengenakan yang aku terima, yang aku dapatkan, semuanya ini memproses kehidupanku, ya, memberikan satu pelajaran-pelajaran yang indah bagi diri kehidupanku untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih bijaksana lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran orang yang telah mengampuni, orang yang bisa mengampuni, mengingat peristiwa tetapi tidak sakit hati, tidak menuntut orang berbuat seperti apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kemudian dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena melalui peristiwa semuanya itu Engkau mendidikku, Engkau mengarahkanku, Engkau mengajarkanku untuk lebih bijaksana lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi permasalahannya adalah, yang menjadi permasalahan
mendalam dalam kehidupan orang yang mengaku murid Yesus, menjadi mengaku pengikut-pengikutnya Yesus, manakala kamu harus mengampuni dengan tidak terbatas. Kamu harus mengampuni dengan belas kasihan. Ya Tuhan, amin, amin. Tetapi dalam realitas nyatanya, manakala seseorang menghadapi satu permasalahan yang menjadikan dirinya pahit, yang menjadikan dirinya tawar hati, yang menjadikan dirinya kecewa, apa yang terjadi? Orang berusaha mencoba untuk melupakan peristiwa itu, menghilangkan ingatan yang pahit-pahit itu, menghilangkan ingatan-ingatan yang tidak mengenakan itu. Orang mencoba untuk mengatasi semuanya itu dengan kekuatannya sendiri. Mencoba juga membuat enteng, ringan dampak dari peristiwa itu. Alah, udah. Ringanlah. Sekarang masih bisa saya antisipasi. Aku masih bisa melepaskan pengampunan. Aku masih bisa memberikan pintu maaf. Membuat ringan, menganggap ringan peristiwa-peristiwa itu. Maka perhatikan baik-baik. Ini yang sering kali terjadi. Manakala orang mencoba untuk mengatasi setiap permasalahan yang mencoba menyakitkan hati, orang melupakan, orang mau melupakan, orang mau menghilangkan ingatan-ingatan yang tidak enak dan menganggap enteng akibat dari perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang seseorang dapati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga orang yang mencoba untuk mengeraskan hatinya, menganggap dirinya, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Ini memang hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, tetapi tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kalau seseorang itu masih kuat, kalau seseorang itu masih mampu menahan semuanya itu, oke. Tetapi ada satu saat dan waktu tertentu, manakala seseorang ingat satu peristiwa yang tidak mengenakan, muncul dalam ingatan-ingatan itu, dan sesuatu yang menyakitkan itu muncul, dan kemampuan hati untuk menahan semuanya itu tidak sanggup menahan lagi. Apa yang terjadi? Kepahitan yang lebih dalam lagi, kepahitan yang lebih luar biasa lagi, yang diakibatkan oleh satu permasalahan waktu-waktu yang lalu, yang mencoba untuk dilupakan, yang mencoba untuk dianggap sebagai satu perkara yang enteng, dan mencoba untuk bahwa hatiku masih siap untuk menampungnya, hatiku masih siap untuk mengatasi semuanya itu. Ini yang seringkali terjadi. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekuatan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terpenting, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan menganggap semua perkara itu enteng. Jangan. Tetapi biarkan sesuatu yang terpenting, yang kita harus ingat, kita harus lakukan adalah bahwasanya apakah seseorang itu mempersilahkan satu luka hati, satu peristiwa yang memahitkan itu memproses hati serta kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapatkan satu nilai-nilai kebenaran di balik semua luka hati yang menimpa di dalam kehidupan pribadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini yang terpenting. Bagaimana kita memproses luka hati sehingga kita dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Bukan melupakan, bukan menganggap enteng, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita merasakan, aku terluka ya Tuhan, aku sakit hati ya Tuhan. Dan biarkanlah luka hatiku ini
kepahitan hatiku ini memproses diri untuk melihat sesuatu yang terbaik, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau tunjukkan di dalam diri dan kehidupan. Ini yang harus terjadi. Ini yang terpenting. Harus terjadi dalam kehidupan seseorang yang mengalami kepahitan hati, yang mengalami luka-luka hati, dikecewakan banyak orang, mengakibatkan satu tahun. Ini yang harus terjadi. Kita harus menikmati, menyadari bahwa kita terluka. Bapak Ibu Saudara terluka, dan kita semuanya mengatakan kepada Tuhan, proseslah kami dengan semuanya ini. Dan aku mau melihat sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau tunjukkan. Itu sehingga proses pengampunan yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi orang yang takut dan taat akan Tuhan adalah seseorang memiliki kehendak, aku mau mengampuni orang itu. Aku memiliki kehendak mengampuni orang itu. Aku mengakui diriku terluka. Aku memaafkan. Aku melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan aku melepaskan satu perasaanku, orang yang berhutang kepadamu. Aku melepaskan semuanya itu. Aku tidak menuntut seseorang itu membalas hutangnya kepadamu. Meskipun itu sesuatu yang menyakitkan, mengizinkan peristiwa yang tidak enak itu terjadi. Silahkan Tuhan, Engkau memprosesku melalui peristiwa yang tidak mengenakan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita melepaskan perasaan emosi, kita melepaskan rasa marah kepada orang-orang yang membuat kita luka hati. Memohon kepada Tuhan untuk mengubahkan, menyembuhkan sakit hati kita, karena Dia adalah Allah Sang Penyembuh berbagai macam sakit hati, luka hati, apapun yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikutinya, yang mengaku percaya, yang menyatakan murid-murid Yesus, sehingga kita mampu untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami semua memohon damai-Mu, sejahtera-Mu nyata atas kami, melampaui sakit hati yang aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakin dan percayalah, manakala seseorang telah meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan sakit hati, memohon menurunkan damai sejahtera-Nya, maka kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatiku untuk menerima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani satu proses pengampunan yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, membuka pintu maaf kepada orang lain, yakin dan percayalah, kita benar-benar telah bisa melakukan. Manakala Yesus mengatakan kamu harus mengampuni tidak terbatas, maka benar-benar kita bisa mengampuni dengan tidak terbatas. Kamu harus mengampuni dengan dasar belas kasihan. Kalau kita telah melewati proses pengampunan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar melepaskan, menunjukkan satu belas kasihan dalam kita, menunjukkan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Pengampunan merupakan kunci seseorang untuk diampuni Tuhan atau tidak. Karena ayat yang terakhir di sana disebutkan bahwa maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini yang terjadi kalau di antara kita tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita dengan segenap hati, dengan dasar
belas kasih, maka apa yang terjadi? Bapa kita yang di surga juga tidak akan melepaskan pengampunan kepada kita sekalian. Barang siapa yang menghendaki pengampunan yang dari Bapa di surga, barang siapa yang menghendaki pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, maka perhatikanlah baik-baik. Kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, kepada kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita mencoba untuk terus hidup dalam melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, yang berbuat tidak baik kepada kita, berbuat tidak menyenangkan hati kita, sehingga kita pun juga mendapatkan satu pengampunan yang dari Bapa di surga. Dari sinilah kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Kristus Yesus di kayu salib itu adalah satu hal yang luar biasa, menebus orang-orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari hutang dosa, dan Tuhan telah melunaskannya. Jadi sedemikian luar biasa besar kasih Tuhan kepada kita sekalian, sehingga demikian juga kita yang telah merasakan bahwa telah ada pihak yang melunaskan hutang-hutang dosa kita, maka kita merasakan terima kasih Tuhan, syukur bagi Tuhan, dan kita pun juga berbuat demikian kepada orang-orang yang berbuat tidak menyenangkan kepada kita sekalian, melepaskan pengampunan kepada mereka semuanya. Amin. Inilah pesan firman Tuhan pada saat ini, kiranya dan memberikan satu kekuatan kepada kita untuk kita tetap hidup melepaskan pengampunan kepada siapapun juga. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, bahwasanya Engkau yang dengan belas kasih-Mu menyelesaikan permasalahan yang kami tidak bisa selesaikan, yaitu dosa, tetapi Engkau yang telah membuatnya, sehingga Engkau menebus segala pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam kehidupan kami, umat manusia. Biarkanlah ya Tuhan kami merasakannya, dan kami juga boleh berlaku demikian kepada orang-orang yang berbuat tidak baik, berbuat tidak menyenangkan kepada setiap kami, sehingga kami melepaskan pengampunan kepada setiap mereka dengan pengampunan yang tidak terbatas, dengan pengampunan dengan dasar belas kasih. Karena itulah kunci untuk kami boleh mendapatkan satu pengampunan yang daripada Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian, sehingga damai-Mu, sukacita-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami merasakan kami manusia lemah, tidak berdaya, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kami patah hati, membuat kami kecewa. Tetapi biarkanlah ya Tuhan Yesus Kristus pada saat ini damai-Mu turun atas kami sekalian, sejahtera-Mu melindungi kami semua. Hosana bagi mereka, terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami juga berdoa, apapun yang menjadi bahan pergumulan kami sekalian, kami hanya merindukan berkah yang daripada-Mu, pertolongan yang daripada-Mu saja, karena kekuatan manusiawi kami sangat terbatas. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya.
Dan saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga kesejahteraan yang daripadamu untuk umatmu di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, kami semua boleh merasakan dan menikmati. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami, seminggu yang akan kami lalui lewati. Tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami hanya menyerahkan, mempercayakan, menyandarkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan biarkan ya Tuhan, segala berkah-berkah itu saja yang kami nantikan, rindukan, harapkan turun atas kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami minta semua doa sembahyang itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-murid demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, kiranya menolong memberkati kita sekalian dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat menebar pengampunan kepada siapapun juga. Semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.